Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Baru aja kita selesai nonton. Tiketnya mana? Tiketnya nggak ada. Ant-Man Quantumania mantap. Ant-Man and the Wasp ya sih? Iya, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mancing mania mantap. Nah, seperti biasa kan kita nge-review film Marvel itu udah menjadi nyaris obligasi ya, nyaris kewajiban. Betul. Kecuali kalau kita beneran nggak dapat apa-apa dari filmnya Kayak ya. Thor. Kayak Thor. Thor 4. Thor 4 kayak kalau nggak dapat apa-apa. Nah, Quantumania ini awalnya kan reviewnya jelek. Bukan Ya. jelek ya, underwhelming. Ini hari Rabu teman-teman, tanggal 15 Februari. Dan tadi pagi aku dapat Rotten Tomatoes-nya 55% gitu, dan IGN-nya juga 7 gitu. Awalnya aku ngomong sama Mas, mungkin nih kita bisa suka nih. Ya. Jangan-jangan sama kayak Eternals. Eternals, betul. Malah orang-orang nggak suka, malah kita suka mungkin. Ya. Setelah nonton, Ini membingungkan teman-teman. Mungkin buat terutama kalau misalnya buzzer Marvel atau buzzer MCU sih, ya akan ini kan begini begitu. Oke, tapi penonton MCU yang baru yang ini nggak kan dari pembukaan ya? betul, yang nggak dari awal dari tahun 2008 ngikutin Iron Man dengan hikmat gitu, mungkin juga nggak akan dapat apa yang kami rasain gitu. Tapi yang membuat aku sama Daris ngerasa film ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih? Iya. Mau apa? Kalau mau dibilang nge-build fase 5 yang lebih baik daripada fase 4, yang nggak dapet. Film ini tuh cuman dibuat untuk mengenalkan Kang doang. Kang. Mengenalkan Kang. yang tadinya kita kenal sebagai He-Who Remains, di serial Loki, ini dia Kang. Dan emang nonton ini tuh harus nonton Loki dulu. Betul. Nonton itu harus nonton. Sebagaimana nonton MOM itu harus nonton WandaVision. Saya tidak. Saya cuma nanya ke sebelah, ini anaknya yang di serial ya? Iya, oh ya. Iya benar toh. Tapi benar, maksudnya Daris emang urutannya begitu. Urutannya begitu. Jadi sebelum nonton ini harus nonton Loki dulu. Karena kalian jadi akan ngerti dinamikanya Kang itu seperti apa. Kenapa kok dia ada di Quantum Realm, kenapa kok dia Kenapa kok ada gambaran multiverse jalur multiverse atau timeline lah. Itu semuanya ada di Loki. Betul. Ini menarik ya? Ya, ini menarik, dan kalau nonton post credit kedua akan bener-bener akan benar-benar ngerti apa yang Daris maksudkan jadi, tadi. Post creditnya ada 2, wajib ditonton semua. Yang tengah enggak sih, tapi ya nggak apa-apa. Ya itu wajib Mas, itu kan yang nge-set up tuh Mas. Tapi itu kan yang nge-set up aku nggak suka 3D-nya. Aduh, ya skip lah. Iya nggak, maksudnya gini, maksudnya iya betul, intinya core-nya tuh itu. Kalau Kang Dynasty itu. Kalau aku ngebayangin ketika mereka lagi meeting ya. Betul. Kita harus memperkenalkan Kang nih. Di mana ya? Masih ada Ant-Man nih yang belum dapat trilogi. Ya udah di sini aja. Ya, karena kalau nggak dibikinin sekarang kelamaan. Makanya jadinya filmnya ini nggak jelas maksudnya apa. Maksudnya kayak kalau mau dibikin full setup Kang, ending sepertiga akhir filmnya, paruh ketiga filmnya itu merusak segalanya. Betul. Teman-teman akan ngelihat bagaimana air mukanya Kang itu panik dan ketakutan, padahal harusnya enggak. Di 2/3 film dia itu benar-benar wujud diktator, wujud conqueror, serem. Kamu nggak akan berani macam-macam sama dia. Satu dunia, satu quantum realm itu takut beneran sama takut dia. Banget. Nah, di akhir film ketika keluarganya Scott akan menerjang Kang, keluarganya Hank. Scott aja Iya. tokoh utamanya. Iya. Akan menerjang Kang itu beneran berasa shift tone-nya beda banget. Ya kemudian mau bisa jadi selamat di akhir tapi rusak langsung di akhir. Iya. Maaf ini spoiler ya, tapi karena memang jadi emang nonton video ini ada spoilernya. Karena emang kita harus ngomongin ini. Jadi ada setup ketika ini tuh mau jadi gritty. Iya, betul. Mau jadi gritty dan itu pas. dark kayak Eternals. Dan itu tone-nya pas. Bagus. Dari awal tuh gritty. Awalnya oke teman-teman. Awalnya sampai di akhir tuh ya ada banyak jok-jok yang nggak perlu. Sama
Clue-cluenya bagus ya sebenarnya. Iya. Clue yang dimasukin gitu tuh Modok bagus. itu dari mana dan tapi kemudian ngapain sih kok berakhir seperti itu? Ngapain sih kenapa harus dikasih joke? Sekali lagi ini masalahnya Ant-Man dari dulu. Betul, betul. Ya Paul Rudd atau Scott Lang ya memang karakternya begitu kan yang kita tahu. Aku suka Casey-nya, meskipun despite tadi aku ngobrol sama Daris, secara karakter harusnya sih nggak gitu, lebih baik nggak kayak gitu, karena kayak copy paste bapaknya. Bapaknya banget, gitu, tapi kayak cewek gitu. dan lebih reckless aja. Reckless Lebih gitu, reckless ceroboh aja. gitu. Lebih Ya namanya anak muda gitu, tapi di luar itu Hope nggak banyak berperan. Di akhir berperan. Di akhir berperan. Bagus banget. Ketika Tapi pesonanya Michelle Pfeiffer, ya seperti biasa, aktris itu luar biasa dan banget. yang aku suka Hank Pym-nya itu punya peran yang sangat gede. Gila banget Dia Hank tuh Pym-nya keluarnya sebentar. sebentar. Tapi setiap muncul tuh Michael Douglas emang dan ini mengingatkan kalau kayak Ant-Man sebenarnya tuh aku loh, bukan kamu. the real Ant-Man kan Hank Pym. Pemecah masalahnya dia, Yes. walaupun aku nggak suka caranya. Tapi untuk karakternya dia Masuk. masuk. Jadi memang apa ya, di film ini tuh ngeselinnya adalah ini tuh bisa jadi bagus. Aku pikir aku pikir film ini akan memberikan lampu sorot dan panggung yang cukup besar untuk karakter Kang. Dalam artian Jonathan Majors ya, sebagai pemeran gitu. Dan aktingnya kan memang bagus Bagus ya. banget. Masalahnya teman-teman, ini film Quantum Mania ini adalah film tentang keluarga yang terdiri dari 5 orang. Michael Douglas dan Michelle Pfeiffer itu aktor kelas atas. Iya. Sehingga kalau dikasih peran yang nggak banyak atau screen time yang nggak oke gitu, rasanya sia-sia. Ya. 2 orang ini harus mendapatkan porsi yang cukup besar. Scott Lang seperti biasa penggembira, seperti biasa aja, seperti yang kita ikutin di MCU. Gilanya dia di akhir doang. Gilanya di akhir doang. Bagus banget itu. Oh, tanpa efek ya, tanpa visual efek, wah keren banget. Itu menurutku momen paling bersinar Ant-Man dari seluruh film. Ini sih ngacak-ngacak hati sih pada saat itu. Andai endingnya nggak gitu, he will go with a bang gitu. Iya. Tapi karena endingnya tuh dipaksa bahagia jadi Nah, aku lanjutin yang tadi adalah karena ini film tentang keluarga yang terdiri dari 5 orang, di mana harus menceritakan semuanya karena pasangan Scott Lang dan Hope itu harus sebagai tandem, harus sebagai dynamic duo. Kemudian Casey harus diberi porsi yang oke untuk penerus nanti Young Avengers atau apapun itu namanya. Sementara 2 orang tuanya juga ya aktor kelas atas, artinya lebih banyak di 5 orang ini. Iya, daripada Jonathan Majors. Kayaknya kurang banget. Tapi nganu loh, maksudnya sekurang itu tuh dia udah bagus banget. Udah bisa muncul sebegitunya gitu. Jadi menurutku sih ya sayang aja sih. Sayang aja filmnya tidak berhasil mencapai potensinya yang maksimal. Karena memang mungkin karena Disney ya. Jadi memang ada pesan-pesan tertentu agar family-nya didorong, agar happy endingnya dipaksain. Kemudian nggak suka aja sih aku bagaimana mereka mentreatment karakter Kang di akhir. Ya. Di paruh 3 akhir film ya. Sayang sekali ya. Sekali lagi angkanya Rotten Tomatoes itu ya for reason lah. For reason ternyata for reason. Filmnya tuh ya nggak buruk. Sebagai film yang ditonton aja, maksudnya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kita penonton MCU mah emang udah saling terkait kan. Jadi gitu. agak Jadi kayak ini gimana sih? Ini mau ngapain sih? Iya, multiverse yang dipakai jelas adalah multiverse dan timeline dari Loki. Iya. Masalahnya kalau sekali lagi, ini kalau kalian nonton konten kita yang di Multiverse of Madness, tidak ada sedikit pun penjelasan multiverse-nya Chavez. Itu tuh apa? Hukumnya beda. Tapi di sini nggak ada disinggung apapun. Ini mau gimana? Mau yang dipakai itu apa? Gitu. Kayak nggak ada koherensi dalam ngomongin multiverse. Nggak ada. Ya, Buzzer bisa ngomong enggak, tapi ini kan enggak. Ini udah ada Loki season 1, udah ada Multiverse of Madness, udah ada Quantum Mania, semuanya multiverse. Harus ada titik di mana ini tuh yang mana? Bareng atau
Ya mungkin semoga lah di Loki itu bisa nyambungin ya, semoga. Walaupun aku nggak yakin ya. Loki 2 ya, Nah, Loki aku nggak season yakin. 2. Loki 2 itu akan menurutku akan menjadi setup buat Avengers Kang Dynasty. Menurutku. Yang makanya itu kenapa jadi penting untuk nonton Loki dulu. Cuman yang udah nonton Loki, nonton ini tuh mungkin agak nggak senang ya. Karena bagaimana Loki tuh nge-setup dunia dan lain sebagainya. Yang di sini tuh cuman ya udah gitu aja. Apa yang kita lihat di Loki, sebuah kehancuran timeline, multiverse segala macam, tidak ada di sini teman-teman. Tidak ada di sini. Semuanya baik-baik saja. Oh. Semuanya baik-baik aja. Jadi yang bisa dipuji salah satunya adalah ini terlepas dari suka nggak suka mas. Ya. Quantum realm-nya itu bagus banget. Oh ya. Bagaimana ada diversitas penduduk, ada bagaimana ternyata sedalam itu. ada rule-nya. Ya. Bagaimana agar mereka bisa ngobrol dan sebagainya itu bagus banget. Itu bagus. Itu Mekaniknya bagus. ya. Mekaniknya itu bagus. Tapi yang aku nggak suka adalah di dalam Quantum Realm itu ada dunianya Star Wars. Ya. Yang kalau MCU kita udah dapat dari GOTG. Nggak usah kemana-mana. Di GOTG itu udah ada yang kayak gitu. Tapi aku juga pembelaanku ya. Memang paling gampang untuk mereplikasi dunianya Star Wars ya. Iya makanya yang dipakai Janet, Hank Pym dan Hope itu kan pakaian-pakaiannya Ya, Star Wars yang banget, ada ya. Google-nya di atas gitu. Jadi ya nggak salah, tapi ngapain? Ya, cuman ini ya preferensi Mas ya. Iya kan? Preferensi. Aku bukan nggak suka Star Wars ya teman-teman. Kalau bahas Star Wars 1 sampai 6 oke sama aku. Tapi di luar itu Mandalorian segala macam udah ada yang kayak gitu. Maksud Star Wars tuh udah kebanyakan dan ini Disney juga. Jadi aku paham. Ngapain direplika? Aku paham kelelahannya melihat konten ala Star Wars ya. Iya betul. Tapi di luar itu kan mereka berhasil mengeksploitasi Quantum Realm dengan baik. Betul, menjelajahi itu bagus. Ya. Jatuhnya film adalah di tujuan filmnya ngapain, terus kemudian delivery akhirnya yang betul. Kalau ya itu tadi kayak di awal kalau aku bilang Kevin Feige maksudnya ngeset atau nge-build fase 5 yang seperti apa, tapi nggak nyampe di sini tuh nggak nyampe gitu loh. Dan kalau mereka bilang MCU kan udah mengakui ya bahwa fase 4 tuh eksperimental, macam-macam dibuat di sana banyak. Nah ini tuh mau lebih rigid lagi, lebih fokus kalau lagi gitu. Menurutku sih memang niat awalnya udah bagus, cuman emang tersandung di mungkin mandat tertentu ya, mungkin tersandung. Jadi kalau ngelihat film dari awal tuh udah, maunya kesini, akan jadi begini, it will be good. Tapi ternyata terkhianati di paruh ketiga. Iya, karena itu tadi yang Daris bilang, adanya karakter untuk diceritakan adalah Ant-Man. Gitu. Jadi memang aku rasa yang menarik kan adalah melihat Scott Lang baku hantam ya. Itu kan menarik ya. Pada saat kejadian itu di otakku adalah ini kalau ngelawan Steve Rogers apa kabar si Kang ya? Iya. Kan gitu kan sebenarnya, gampang banget kan. Tapi kan karena Scott Lang itu bukan petarung, jadi ya begitu kan gitu. Jadi tapi akan lebih menarik ya. Karena Kang-nya tuh kan kuat banget. Jadi kenapa Kang ditakuti itu terlihat banget. Kemudian terkhianati langsung. Sayangnya langsung ya. Ya itu dia sih. Sayang banget ya. Kita cukup kecewa ya. Cukup kecewa ngelihat semua bukan hampir semua, emang harusnya semua ya keadaan dan kejadian tuh di Quantum Realm ya dengan CGI yang nggak bisa dibilang jelek, tapi jangan nonton di 3D. Kebetulan pas kami itu kasusnya 3D-nya memang nggak oke sih. Jadi awalnya berbayang teman-teman, terus Daris bilang sama operator, maksudnya pegawai, terus akhirnya diperbaiki gitu. Bukan pengalaman nonton yang menyenangkan. Bukan pengalaman nonton. Jadi kalau bisa jauh sama Avatar. Kalau bisa nonton ini entah, tapi menurutku juga nggak ada pop up yang menarik sih. Betul. Nggak di 3D pun nggak apa-apa. Nggak di 3D nggak apa-apa. Malah kayaknya akan lebih nyaman. Karena kalau di 3D warnanya lebih hitam. Gelap. Jadi ini buat yang pengen nonton jangan 3D aja. Tidak disarankan untuk tidak 3D aja. Kalau IMAX mungkin beda. Betul. Silakan TGV ya. Betul. Nah, apalagi ya soal ini aku udah nggak ada sih. Aku nggak banyak yang bisa aku ngomongin. Aku tuh pengen ngomongin soal multiverse-nya, tapi aku juga multiverse sama. Tapi aku belum punya data yang cukup, belum bisa nguliknya. Dan MCU emang nggak nyediakan data apa-apa dan memang mereka mengalami kekacauan itu, disfungsional multiverse. Disfungsional multiverse gitu. Tabrakan multiverse-nya. Silakan deh, Buzzer boleh berteori apapun. Kalau ada yang bisa menjelaskan bagaimana
multiverse yang di MOM dan multiverse-nya di Loki itu nanti bertubrukan, aku akan sangat senang ya. Karena aku sendiri nggak nemu. Dan lagi menjelaskan pun nggak cukup, harus ada buktinya. Iya, maksudnya datanya ada data pendukung. Iya, maksudku atau maksudku kan mungkin ada yang kita kelewatan atau apa kayak gitu. Jadi itu kita bisa jadi bahan diskusi Iya, menarik sih. Kalau iya. kalau nanti ada yang teman-teman yang bisa menjelaskan. betul. Kalau kita bisa menjelaskan nanti suatu saat apabila dapat mungkin akan jadi ini konten. Betul sekali. Betul Tapi sekali. sampai sekarang belum bisa. Makanya masih bingung nih. Rule-nya yang mau dipakai itu yang mana? Yang Loki atau yang MOM? Karena beda. Sementara skornya kan Loki udah 2 dipakai nih, MOM baru 1. Apakah dipakai lagi kita nggak tahu. Kita belum mungkin kita belum ngomongin NWH juga loh ya. Oh, itu multiverse yang berbeda lagi. Jadi memang Berarti agak-agak. 3 teman-teman. Iya betul, aku lupa ada 3. Oh, tapi kalau NWH itu multiverse nostalgia. Tapi itu kalau ditarik mungkin agak dekat ke yang MOM sih. Iya, dekatnya ke agak sana. dekat ke sana, Betul. Oke, itu aja kali Itu ya. aja kali teman-teman. Nggak banyak yang bisa kita omongkan. Ini sisinya nyacot ya, sorry. Kita nggak puas, Kita nggak puas, kita nggak puas. Tidak lah. Makanya kita akan menunggu The Flash. Oh iya, jangan lupa di Quantum Mania ini kalian akan nonton Ultraman. Kaijunya nggak, Ultraman. Disebut tapi. Iya. Kalau Dia akan dilihat ada Ultraman. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Thank Sampai you. ketemu di The Konten. Flash. Masih agak lama sih. Shazam dulu. Shazam dulu. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.